Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, ketika hati kita dipenuhi hasrat hanya untuk mencari kenyamanan, pelarian, dan kesenangan, kita bisa kehilangan kepekaan rohani. Kita bisa kehilangan arah. Kita bisa lupa akan kehadiran Tuhan. Ketika kita terjebak dalam kesenangan sementara dan kepentingan duniawi, kita mungkin tidak menyadari bahwa hari Tuhan bisa datang dengan tiba-tiba, seperti jerat yang tidak terduga. Artinya, jangan sampai kita sibuk dengan banyak hal, tetapi malah kehilangan hal yang paling perlu, relasi yang hidup dengan Tuhan. Ini adalah panggilan untuk selalu waspada dan tidak lengah atau siap siaga berjaga-jaga. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas dan kesibukan, sehingga kita lupa untuk menjaga hati dan jiwa kita. Berjaga-jaga tidak berarti hidup dengan ketakutan. Tidak berarti mencurigai segala sesuatu atau merasa cemas akan masa depan. Berjaga-jaga berarti memelihara hati, menjaga kesadarannya, menjaga ketulusannya, menjaga agar hati tidak keras, tidak penuh dengan hal-hal yang tidak baik, tidak penting, dan tidak perlu. Dan Yesus memberi kita caranya. Berdoalah agar diberi rahmat kebijaksanaan selalu. Berdoa itu bukan berarti harus berjam-jam menghabiskan waktu dalam keheningan, tetapi memiliki hati yang terarah, memiliki waktu setiap hari untuk menaruh hidup di hadapan Tuhan, memiliki ruang untuk mendengar suaranya. Dalam doa, hati kita dipulihkan. Dalam doa, kekuatan diberikan. Dalam doa, kita diingatkan kembali siapa kita dan untuk apa kita hidup. Doa adalah sumber kekuatan yang dapat membantu kita menghadapi tantangan dan godaan yang ada. Dengan berdoa, kita meminta bimbingan dan kekuatan untuk tetap teguh dalam iman, agar kita dapat berdiri di hadapannya dengan penuh keyakinan. Mari kita luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Apakah kita sudah cukup menjaga hati kita dari pengaruh negatif? Apakah kita sudah cukup berdoa dan bersyukur atas berkat yang kita terima? Semoga kita selalu ingat untuk menjaga diri dan hati kita, agar kita siap menghadapi segala sesuatu yang akan datang dan tetap setia kepada Tuhan. Saudari dan saudara, dunia sekarang ini penuh dengan hal-hal yang bisa membuat kita kehilangan fokus. Berita buruk yang tak ada habisnya, persaingan, tuntutan hidup, media sosial, tekanan ekonomi, kelelahan batin.
sangat mudah untuk tenggelam dan lupa bahwa kita dipanggil untuk lebih dari itu. Bacaan hari ini mengajak kita kembali ke pusat hidup kita, Tuhan. Bukan dengan takut, tetapi dengan kesadaran. Jangan sampai dunia merampas hati dan mencuri sukacita kita. Selamat berefleksi. Tuhan memberkati.